بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam ayat yang menjelaskan kewajiban ibadah siam di bulan Ramadan bagi orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian meraih ketakwaan. Al-Baqarah 183. Saudara sekalian rahimakumullah, ayat ini diawali dengan panggilan Allah Ta'ala penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya yang dia cinta, yang dia kasihi. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa syariat siam di bulan Ramadan bukanlah sebuah kewajiban yang berlaku umum, tetapi dia adalah kewajiban yang khusus untuk kalangan khusus. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban saum, siam, bukanlah kewajiban yang sembarang orang kemudian melakukannya, berpuasa dari pagi, dari fajar hingga maghrib, kemudian serta-merta boleh berharap akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Tidak, ada syaratnya, dan syaratnya itu adalah beriman. Nah, kalau kita berbicara soal iman, kita tidak bisa lepaskan dengan ikrar keimanan seorang manusia, yaitu kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah selain daripada Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Saudara sekalian rahimakumullah, kalimat ini sudah akrab dalam telinga setiap muslim. Namun di dalam surah Muhammad ayat ke-19, ternyata Allah Ta'ala mensyaratkan bahwa yang namanya mengikrarkan diri dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat yang sangat agung ini membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan. Sebab tanpa ilmu, jangan-jangan ucapan tahlil, ucapan tauhid, ucapan syahadat yang kita ikrarkan itu tidak memberi bekas apapun ke dalam diri kita. Bahkan kita khawatir kalau dia tidak menjadikan kita masuk ke dalam golongan orang beriman. Padahal itu syarat untuk saum kita diterima. Bahkan itu syarat untuk berbagai amal saleh, amal ibadah kita yang lainnya diterima. Saum kita, tunaian zakat, salat kita, haji kita, kita berbakti pada orang tua, kita berbuat baik kepada tetangga. Semua itu tidak akan ada nilainya jika iman kita sendiri belum benar-benar terwujud di dalam diri. Oleh karenanya saudara rahimakumullah, dalam ayat 19 surat Muhammad, Allah Ta'ala memerintahkan kita, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, kajilah, renungkanlah, fahamilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain daripada Allah. Nah, para ulama ketika membahas kalimat tauhid dalam kajian akidah mereka mengatakan di dalam satu kalimat ini terdapat dua kalimat, yaitu kalimatul nafi dan kalimatul itsbat. Kalimat pengingkaran, penafian, dan kalimat pengokohan, peneguhan. Kalimat pengingkaran itu adalah dengan mengucapkan la ilaha, tidak ada ilah. Sementara kalimat pengokohan, peneguhan itu adalah illallah, selain daripada Allah. Oleh karenanya ini sering disebut dengan istilahnya konsekuensi tauhid, yaitu al-wala wal bara. Loyalitas kita
harus jelas hanya kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW utusannya yang amanah, dan kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, atau ulil amri minkum, orang-orang beriman di antara kalian, yang tentunya juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Di satu sisi. Pada sisi yang lain, dia menuntut juga kita untuk al-bara. Al-bara artinya tidak memiliki loyalitas, melepaskan diri dari siapa? Dari syaitan, dari musuh Allah Ta'ala. Adu Allah wa adu al-mu'minin, musuhnya Allah dan musuhnya orang beriman. Syaitan, at-taghut, al-kuffar, al-munafiqun. Hendaknya kita melepaskan diri dari keterkaitan, keterlibatan, apalagi komitmen kesetiaan kepatuhan kepada syaitan, kepada taghut, kepada al-kuffar, orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, dan kepada al-munafiqun, orang-orang yang secara formal mengaku muslim tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bergabung dengan orang-orang kafir. Nah, untuk itu saudara rahimakumullah, ada sebuah ayat yang lokasinya satu ayat setelah surat Al-Baqarah 255, yaitu ayat kursi, di mana dalam ayat itu menggambarkan betapa besarnya fadilah, keutamaan orang yang menggabungkan tauhidnya itu dalam sebuah perpaduan al-wala wal bara, loyalitas dengan berlepas diri secara utuh. Allah berfirman di sana, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Tiada paksaan di dalam beragama. Sungguh telah jelas jalan yang lurus, yang bijaksana, dengan jalan yang bengkok, yang sesat. Maka barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh kepada dua tali yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan pernah putus selama-lamanya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara rahimakumullah, sebelum kita memasuki Ramadan, mari kita ulangi ikrar syahadat kita dengan pengertian yang semestinya, bahwa di dalam ikrar syahadat itu harus ada unsur di satu sisi loyal kepada Allah Ta'ala, loyal kepada Rasulullah SAW, dan loyal kepada orang-orang yang beriman yang benar-benar loyal kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian juga harus ada bara, melepaskan diri dari syaitan, dari taghut, dari al-kuffar, dari al-munafiqun. Dan di antara makna taghut yang dewasa ini telah menjadi fitnah yang mengglobal adalah pihak yang sedemikian melampaui batas sehingga merasa dirinya berhak untuk merumuskan hukum yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang berperan sebagai lawmaker, sebagai pembuat hukum untuk masyarakat luas, apapun nama dirinya, apakah itu namanya anggota kongres, anggota parlemen, anggota legislatif, tapi kalau dia sudah mulai merampas hak prerogatif Allah Ta'ala, yaitu merumuskan hukum, maka pada hakikatnya dia telah mengikrarkan dirinya menjadi bahagian dari barisan taghut. Dan barang siapa yang mau mematuhi mereka, sesungguhnya mereka tidak mengingkari taghut, padahal Allah memerintahkan tidak mengingkari taghut sebagai konsekuensi keimanan kita, konsekuensi syahadatain kita. Mari kita masuki Ramadan dengan kepastian posisi keimanan kita yang jernih tauhidnya, al-wala wal bara, al-wala lillahi wa lirrasuli wa lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un, al-bara min asy-syayatin, min at-tawaghit, min al-kuffar wal munafiqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.